Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat nih Pak Aldo, Yan Aldo ya, yang mendampingi di Institut Halal Institute. Bu Iya, Erni, Ibu. terima kasih atas waktunya dan yang kami hormati juga nih para peserta pelatihan auditor ya, peningkatan kompetensi ya sebenarnya mungkin sudah menjadi auditor. Ini peningkatan kompetensi terkait dengan RPH begitu ya. Baik, mohon izin untuk share materi Bu Erni dan Pak Aldo. Baik, Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah. Sebentar saya. Saya. Ya. Baik, mohon izin sepertinya sinyal saya kurang bagus Ibu. Aduh, aduh. Suara saya terdengar, Bu Erni? Iya, terdengar, Ibu. Terdengar. Hanya saja memang ini video saya agak kita mulai ya Bapak Ibu, saya di EU begitu. Jadi kita nanti sharing yang digunakan untuk standar teknis di RPH dan RPU begitu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya dengan apa profesi yang sudah dilakukan menjadi auditor begitu ya, eh, tentunya sudah terkait dengan SNI standar teknis RPH dan RPU. Tak kenal maka kenalan. Jadi kenalan dulu Ibu tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Erni. Saya eh, eh, dokter hewan ya dari BPKH Cinagara. Saya Wida Iswara ahli media BPKH Cinagara. Bidang ahlinya di kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Kemudian juru sembelih halal Animal Welfare Officer, kemudian asesornya di bidang juru sembelih halal dan juga akreditasi pelatihan karena kami balai pelatihan jadi secara nasional ada asesor-asesor yang menilai balai pelatihan di ini asesor akreditasi pelatihan. Di pendidikan saya dari S1-nya memang lahir di IPB, kemudian S2-nya di Sainfed di UGM dan S3 saya di Ilmu Biomedis Hewan IPB. Eh, Mungkin menjadi gambaran terkait dengan aktivitas ini jadi aktivitas saya Bapak Ibu di eh, Wida Iswara itu seperti dosen jadi sharing terkait dengan ilmu melakukan kajian juga dia kaji widya dengan mahasiswa dengan peserta gitu. Ini menjadi satu apa namanya tupoksi tugas pokok dan Wida Iswara yang menyampaikan terkait dengan bidang keahlian di Wida Iswara untuk menyampaikan kepada para peserta. Eh, Baik, yang saya menangkap dari apa yang diminta oleh Halal Institute ya, ada dua tujuan yang
disampaikan di temuan kali ini ya memberikan pemahaman yang komprehensif ya terkait dengan SNI, RPH dan RPU gitu ya di dalam teknis operasi pemotongan hewan di RPH RPU itu seperti apa begitu. Dan tentunya meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian tentunya dalam penerapan standar SNI, RPH, RPU yang yang ada begitu ya. Tentunya dengan pertimbangan dengan keilmuan kesehatan hewan, veteriner dan juga tentunya tentang persyaratan halal itu seperti apa gitu ya. Semoga eh, bisa tersampaikan gitu ya. Kita akan karena saya pikir ini adalah peningkatan kompetensi mungkin akan cepat disampaikan. Kita melihat dulu sebenarnya jasa layanan RPH RPU itu apa sih dasar hukumnya di Indonesia ini Mana ya? dasar hukum Pantang. ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, 2009 Contoh 41 Tahun 2014 tentang Peternakan Kesehatan Hewan. Ini menjadi apa namanya undang-undang yang menaungi terkait dengan jasa pelayanan di RPH. Eh, dan masih banyak lagi dan fokus kita di nomor 6, 7, 8, dan 9 gitu ya, bahwa terkait dengan pelayanan jasa di RPH RPU ini akan terkait dengan SNI tentang RPH sendiri ya, di tahun 1999, terlalu lama sebenarnya. Namun eh, sekarang tugas untuk SNI ini kan ada di Kementerian Pertanian ada balai yang tupoksinya menyiapkan untuk apa SN ini dan saya dapat informasi bahwa ternyata masih dalam proses penyusunan kembali ya eh, di di saat ini dan belum di launching. Kemudian SNI tentang pemotongan halal hewan ruminansia. Kemudian ada SNI rumah potong hewan unggas dan SNI tentang pemotongan halal hewan unggas. Ini eh, fokus kita di sini. Dan sebenarnya Bapak Ibu nanti jika jika dibutuhkan dari apa dasar hukum 6, 7, 8, 9 nanti kami bisa sampaikan dan kalau nomor 10 ini juga akan lebih lengkap lagi ketika Bapak Ibu nanti yang mengaudit di RPH RPU itu ada pedoman rumah potong hewan ruminansia besar di AGI ya tahun 2021 dan itu kan bisa kami menjadi paduan jadi seiring ya dengan kami Kementerian Pertanian dalam pendampingan terhadap RPH RPU dan juga, terkait dengan audit-audit yang dilakukan tuh ini menjadi pembawasan terhadap auditor halal regulasi-regulasi di Kementerian Pertanian. Selanjutnya, ini adalah RPH tentunya apa sih itu RPH? Sebenarnya di dalam SNI ini juga sudah nanti akan diungkapkan juga akan dijabarkan juga tentang SNI tentang apa rumah potong hewan itu apa begitu ya. Ini saya mengambilnya di undang-undang. Jadi suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. Ini pada intinya tentang RPH adalah seperti ini berdasarkan undang-undang. Nah, fungsi umum dari RPH itu apa begitu? Jadi kita tentunya untuk mengauditor memahami ini gitu ya. Sebenarnya intinya fungsi umumnya adalah menghasilkan daging, bagaimana eh, daging yang dihasilkan itu kualitas yang sesuai dengan konsumen ini karena terkait dengan apa undang-undang ya keamanan pangan juga bahwa tugas dari dari pemerintah adalah menjamin terkait dengan keamanan pangan produk hewan yang akan beredar ke masyarakat. Selanjutnya
Ini mungkin eh, eh, merupakan titik kritis tentunya karena tadi memang bahwa keamanan pangan produk hewan sampai kepada masyarakat ini tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan RPU ini karena memang secara regulasi mengharapkan bahwa bahwa kita paham bahwa hewan hewan ini eh, memiliki apa namanya banyak potensi ya potensi terkait dengan penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan ketika misalnya dipotong gitu ya dipotong dan dalam proses pemotongan tentunya kenapa dipusatkan di RPH RPU ini karena memang kita bahwa adanya penjaminan mutu. Ada di situ dokter hewan atau petugas yang berwenang yang memiliki pengetahuan kesehatan hewan yang ditunjuk oleh oleh apa pemerintah ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap eh, hewan daging akan keluar sehingga harapannya ini menjadi eh, menjadi titik pusat eh, terkait dengan produk yang akan keluar dari ke masyarakat ini sudah terjamin keamanannya. Sehingga menjadi titik kritis tentunya di RPRPU menjadi titik kritis dalam penjaminan keamanan pangan dan kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan ini tentunya memang kita paham bahwa perlakuan hewan terhadap selama pemeliharaan ataupun menjelang pemotongan ini sangat mempengaruhi terhadap kualitas daging gitu ya, kualitas daging. Banyak penelitian yang sudah menyampaikan terhadap seperti itu sehingga ketika itu terpusat dalam RPU ini menjadi bisa dikendalikan gitu ya. Ada petugas di situ namanya Animal Welfare Officer yang juga dibekali terkait bagaimana mensejahterakan hewan, ilmu-ilmu terkait kesehatan hewan dan penerapannya di rumah potong hewan dan tentunya kehalalan produk. Jadi eh, harapannya bahwa SDM yang melakukan penyembelihan gitu itu tentunya dalam pengawasan dan ada dalam RPH RPU itu menjadi satu titik kritis yang sangat krusial ya dalam keamanan pangan di kepada masyarakat. Dan tentunya akhirnya pada auditor halal ya, ya perlu memahami standar teknis gitu ya di RPH RPU karena menjadi titik kritis gitu ya. Karena kehalalan itu harapannya ketika semua regulasinya sih menyampaikan bahwa seluruh pemotongan tuh harusnya berpusat di RPH RPU sehingga memang di situ akhirnya keluar produk hewan yang ke masyarakat terjamin dalam sisi keamanan pangannya dan juga tentunya kehalalannya. Nah, ini apa namanya penguat prolog di awal ya terkait dengan dasar teknis dasar. Nah, ini saya sampaikan depan kita sebenarnya fokusnya di SNI ini ya, SNI RPH dan RPU terkait dengan 4 SNI yang tadi saya sudah sampaikan. Eh, eh, karena sebenarnya mungkin pasti Bapak Ibu sudah punya pegangan 4 SNI ini gitu ya. Kita refresh kembali gitu, kita refresh kembali karena ketika kita bersama-sama merefresh gitu ya, kadang-kadang ada sisi-sisi yang selama ini tidak kita fokus disampaikan ketika kita diskusikan kembali ternyata kita menjadi fokus. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah SNI yang masih kita gunakan nggak menjadi tim penyusun SNI ini, SNI Rumah Potong Hewan ini akan dibuat. Meskipun sebenarnya pedoman ini sudah terbarukan ya, jauh terbarukan karena 2022 gitu ya. Tapi karena materi ini tentang SNI, saya fokus di SNI. Tapi nanti pedoman akan saya share juga kepada panitia sehingga mungkin Bapak Ibu bisa membaca pedoman-pedoman tentang RPH dan RPU. Ruang lingkup tentunya ini menjadi fokus kita ya bahwa SNI Rumah Potong Hewan ini ada ruang lingkup dan eh, eh, batasan-batasan dari apa namanya SNI ini. Ada terkait dengan apa saja di sini ada apa definisi acuan ya persyaratan lokal ini mungkin nanti kita lebih kepada persyaratan lokasi, sarana, bangunan, tata letak, peralatan, izin karyawan dan perusahaan
pengawasan kesehatan hewan veteriner, kemudian kendaraan pengangkut daging, ruang dingin, pelayuan, ruang pembeku, ruang bagian karkas dan pengemasan daging, serta laboratorium. Ini ruang lingkup yang dibahas di dalam SNI yang tentunya menjadi panduan Bapak Ibu yang standar Bapak Ibu yang menjadi panduan dalam melakukan auditor. SNI ini dibuat uh, ada 5 acuan ya, ada 5 acuan yang digunakan dalam penyusunan SNI tertuang dalam tersebut. Jadi masih lama ini ya. Jadi karena SNI terkait dengan RPH ini masih belum, ya sebentar lagi, sebentar lagi akan dilonceng untuk 2026 ya, 2026 karena sudah hampir finish gitu ya. Tapi saya eh, apa tidak berhak untuk menyampaikan gitu, katanya masih menggunakan yang ini begitu. Nah ini definisi-definisi nanti Bapak Ibu bisa membaca tentang definisi-definisi ini ya tentang rumah potong hewan sebenarnya sama istilahnya bahwa rumah potong hewan ini eh, pemotongan ya untuk penjaminan keamanan pangan gitu ya tentang intinya seperti itu jadi RPH. Kemudian hewan potong yang ya hewan yang dipotong tentunya memenuhi syarat halal, syarat apa namanya ada syarat-syarat hewan eh, hewan-hewan halal tentunya yang bisa dipotong gitu ya, ya sapi, kambing, domba dan sebagainya. Kemudian karkas, nah, tentunya ini saya yakin ini Bapak Ibu semua sudah memahami ini ya istilah-istilah ini. Tidak saya apa namanya detailkan satu persatu gitu ya, karena memang butuh butuh waktu. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di SNI yang ada di yang nanti akan saya sampaikan juga ataupun Bapak Ibu sudah memilikinya. Gitu. Jadi di daging itu ada daging segar, daging dingin segar itu terkait dengan penyimpanannya gitu. Daging beku tentunya dibekukan di bawah minus gitu ya. Kemudian kesehatan masyarakat ini adalah satu ilmu terkait dengan eh, apa namanya seluruh seluruh apa eh, terkait dengan produk hewan yang sampai ke ke masyarakat yang terkait dengan kesehatan kesehatan segala urusan ya segala urusan yang terkait dengan hewan dan produk hewan yang tentunya untuk ke sampai kepada manusia begitu intinya seperti itu. Kemudian ada pemeriksaan antemortem, pemeriksaan sebelum penyembelihan, pemeriksaan postmortem, pemeriksaan setelah pemotongan gitu ya. Kemudian petugas pemeriksa berwenang di sini ada yang berwenang adalah dokter hewan ya dokter hewan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ya dan dapat juga petugas yang ditunjuk dan memiliki tidak harus dokter hewan di sini paramedik itu yang tetapi masih di bawah penyelia dokter hewan tetapi juga memiliki ilmu tentang kesehatan hewan daerah kotor, daerah-daerah yang memungkinkan di rumah potong hewan rumah potong hewan atau RPU yang memiliki eh, kontaminasi besar terhadap produk hewan. Kemudian daerah bersih, daerah yang apa yang minimalisir gitu ya terkait dengan kontaminasi tentunya memang daerah yang bersih ya, untuk pasca apa namanya packing gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini desinfeksi adalah upaya untuk apa namanya mengurangi kontaminasi ya kontaminasi dengan pemberian apa namanya penyemprotan begitu ya pembersihan eh, di lingkungan apa namanya RPH. Ini kandang penampung, mohon maaf salah ketik. Kandang penampung, kandang yang eh, di, digunakan untuk menampung hewan yang akan dipotong yang tentunya karena persyaratannya sebaiknya itu 48 jam gitu ya. Itu datang ke RPH, kemudian mereka diistirahatkan ya, diistirahatkan kemudian
apa namanya itu ada di kandang penampungan. Kandang isolasi, kandang yang digunakan untuk kandang sus yang jauh jauh ya dari dijauhkan dari kandang penampungan ketika menunjukkan gejala sakit ya baik pada hewan. Nah, ini persyaratannya, Bapak Ibu, persyaratan lokasi. eh, Intinya di sini di persyaratan lokasi tentunya tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang, rencana detail tata ruang wilayah, gitu ya. Kemudian tidak berada di tengah kota, ini menjadi syarat lokasi terlebih dahulu, gitu. Kalau mengaudit, audit RPH, apakah apa ada di tengah kota apa tidak? Ya. Eh, Letaknya eh, lebih rendah dari pemukiman penduduk. Nah, ini konturnya juga harus diperhatikan karena eh, tadi bahwa RPH RPU itu adalah titik kritis ya. Di situ titik kritis terkait dengan kontaminasi atau penularan penyakit ya. Seluruh penyakit yang dibawa oleh hewan gitu ya. Ketika itu dipotong di situ, yaitu ada di situ. Karena medianya apa saja bisa juga media kotoran gitu ya, media darah gitu ya. Ini bisa menjadi penularan. Dan juga ketika misalnya apa namanya mikrobiologinya, bakteri atau virus yang 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 ada di dalam hewan gitu ya. Kemudian ini juga bisa penularannya kan macam-macam ya Bapak Ibu, tergantung eh, apa namanya ukuran dari penyakitnya. Jadi kalau misalnya ini juga memungkinkan apa namanya bisa terbang begitu seperti PMK itu virus yang sangat ringan sehingga eh, apa namanya bisa menularkan berjarak berpuluh kilometer gitu ya ke 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 peternakan yang lainnya. Kemudian tidak berdekatan dengan industri logam dan kimia serta daerah yang rawan banjir ini juga diperhitungkan. Tadi kenapa harus harus lebih tinggi letaknya lebih rendah daripada pemukiman karena memang eh, sumber apa ketika limbah 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 dari RPH yang terkontaminasi atau udara gitu ngalir ke apa RPH itu atau RPU itu lebih tinggi maka itu memungkinkan untuk ke ke apa namanya ke pemukiman. Nah ini cukup riskan sehingga memang harapannya RPH ini lebih rendah. Kemudian eh, dan harus tentunya karena memang ada bagian-bagian apa yang harus ada di RPH. Nah, saya akan lihatkan apa saja sebenarnya di RPH dan idealnya apa saja. Nah, ini sarana ya Bapak Ibu. Sebenarnya terinci banyak, saya hanya meringkasnya terkait dengan ini. Kita coba untuk mengkerucutkan sebenarnya di terkait dengan di ESN itu apa saja begitu. Di sini persyarat sarana ya sarana itu intinya di sini harus tentunya karena mobilitas mobilitas juga mobilitas terhadap produk ataupun hewan harus mudah sehingga harusnya jalannya baik begitu. Kemudian sumber air dan tenaga listriknya cukup gitu ya. Bahwa keberadaan air menjadi sangat urgen di RPU karena apa namanya sangat eh, sangat menjadi media yang mudah untuk membersihkan ya membersihkan sanitasi higiene dan sanitasi dengan air sumber air sehingga perlu apa namanya eh, perlu sumber air yang sangat banyak. Karena kalau dihitung-hitung satu ekor ayam gitu ya, satu ekor ayam tuh membutuhkan 10 liter gitu ya, 10 liter di ini kan 10 liter. Jadi berapa berapa apa yang perlu disiapkan ya untuk air. Jadi ketika menentukan RPH ini juga menjadi eh, penentu sumber airnya seperti apa di wilayah tersebut. Nah ini, oh ini disampaikan sapi, kerbau, kuda, hewan ya setara beratnya dengan 1.000 liter ya. Jadi 1.000 liter per ekor per hari ketika apa di RPH RPU. Jadi memang butuh lumayan ya cukup banyak begitu. Kambing berapa? 100 liter Ibu, Bapak Ibu. Kalau babi ini 450 liter. Tadi kalau apa ayam tuh 10 liter untuk satu ekor.
ya 1 ekor 10 liter. Jadi sehingga air menjadi sangat 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 penting ya. Kalau mungkin untuk tenaga listrik tuh masih bisa menjadi menjadi banyak pertimbangan masih bisa gitu. Tapi air ini menjadi pertimbangan di awal. Kemudian persyaratan bangunan dan tata letak bangunan di RPH. Ya, bangunannya tuh banyak banyak. Nanti ada gambar-gambarnya mungkin bisa menjadi gambaran Bapak Ibu semua. Eh, ada bangunan utama, kandang penampungan tadi ya, dan kandang istirahat hewan, kandang isolasi, kantor administrasi ini juga apa di SNI diatur ya Bapak Ibu, tempat istirahat karyawan, kantin, musola, tempat penyimpanan barang, loker ya, loker untuk apa namanya pakaian ya, kamar mandi, WC, sarana penanganan limbah, insenerator ini untuk pembakaran bagi apa namanya eh, daging-daging bagian dari pemeriksaan postmortem misalnya itu tidak sesuai, tidak layak konsumsi gitu ya, atau hewan yang mati untuk unggas ya itu perlu harus ada insenerator. Jadi untuk pembakaran pembakaran hewan mati atau produk hewan yang tidak layak untuk konsumsi. Kemudian tempat parkir, rumah jaga, gardu listrik, menara dan sebagainya. Ini nanti akan secara secara jelas persyaratan seperti apa akan disampaikan di dalam eh, apa namanya SNI. Saya secara garis besarnya saja di sini saya tidak akan, saya inti-intinya saja. Saya sudah mencoba meringkas tapi juga masih banyak juga Bapak Ibu. Jadi apa namanya intinya di bangunan utama di sini kompleks RPH ini di bangunan utama kandang dan sebagainya gitu ya. Ini eh, perlu ada pagar. Jadi RPH nanti dilihat perlu ada pagar untuk pintu 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 masuk keluar, eh, pintu masuk dan pintu keluar itu harus berbeda gitu ya. Karena produk hewan, produk hewan ini daging, susu gitu ya, itu adalah produk yang mudah terkontaminasi. Kita tahu bahwa mereka daging, susu, telur gitu yang mengandung protein yang sangat tinggi sehingga memang harus rantai dingin sebenarnya, harus rantai dingin. Makanya nanti ada pendingin juga diharapkannya. Jadi ketika pintu masuk, pintu keluar itu harus berbeda. Kemudian apa RPH ya, RPH babi tidak boleh ya dengan RPH yang lain, ini menjadi catatan kita gitu ya. Jadi harus tidak boleh harus harus terpisah gitu ya, harus terpisah. Kemudian kendaraan pengangkut harus dimiliki. Nah, ini apakah memiliki pengangkut? Ya, kendaraan pengangkut yang tentunya pengangkut daging yang rantai dingin tentunya ya, mempertahankan rantai dingin. Kemudian ruang ruang dingin ya ada ruang pendingin, ruang pelayuan, ruang pembekuan, kemudian ruang pembagian karkas gitu ya. Ini menjadi hal yang perlu ada di yang diatur di dalam SNI gitu ya. Sistem pembuangan limbahnya seperti apa gitu ya. Ini juga apa namanya eh, nanti menjadi salah satu penilaian juga kan untuk auditor halal gitu ya. Kebetulan kami di balik kami sedang diaudit gitu ya terkait dengan RPH sehingga kita sedang juga melakukan penyiapan terkait dengan bagaimana pengelolaan limbah yang baik begitu ya. Eh, harus cukup besar, kedap air ini ya mudah dan mudah diawasi gitu. Jangan sampai nanti menjadi malah sarang tikus begitu. Nah, ini jadi pertimbangan. Kemudian tadi daerah daerah kotor, daerah bersih, ya itu tuh nanti juga apakah diterapkan di RPH RPU tersebut begitu ya. Eh, daerah RPH daerah kotor itu yang seperti apa? Daerah yang mempunyai kontaminasi cukup tinggi dari tempat hewan datang gitu ya, dari hewan datang, kemudian pas pemeriksaan pemeriksaan antemortem oleh dokter hewan itu juga di daerah kotor ya, di daerah kotor tempat pemisanan sampai nanti eh, di di menjelang pemeriksaan antemortem itu semua wilayah di situ adalah ruang eh, ruang ruang
ruang kotor ya, termasuk ruang untuk jeruan ya, untuk kepala kaki itu ada di ruang kotor. Jadi segala sesuatu yang produk hewan yang masih memiliki kontaminasi, memungkinkan kontaminasi yang cukup besar itu di ruang kotor. Kemudian daerah bersih ini tempat yang eh, sudah produk ya, sudah produk tempat keluarnya karkas. Karkas itu apa? Mungkin sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu ya, karkas itu adalah apa namanya, eh, hewan ya, hewan yang sudah dipotong, dipisahkan kepala, dipisahkan kaki, dipisahkan ekor, jeruan dan kulit gitu ya. Ini adalah karkas gitu ya. Eh, karkas. Dan tentunya di ruang pelayuan, pendingin gitu ya, tempat pengemasan dan sebagainya itu di ruang bersih. Di sini paling diingat nanti apakah SDM yang ada, SDM yang ada di ruang kotor, ruang bersih harusnya tidak sama begitu. Dan di situ dibatasin dengan apa, pembatas ya, pembatas kayak plastik begitu, pintu plastik yang terbelah-belah itu ya. Jadi ini menjadi pembatas yang wajib ada untuk pada saat ruang kotor dan ruang bersih ya, batasan ruang kotor karena di situ kan pasti pasti ada produk hewan, produk hewan yang sudah karkas ya, karkas ke ruang bersih itu pasti ada transportasi di situ, apa ruang ya, jalur yang tentunya harus dibatasin. Kemudian bangunan utama rumah potong hewan harus memenuhi persyaratan ya, tata ruangnya yang tentunya higien sanitasinya memungkinkan, apa ya, ya enak ya. Jadi apa namanya, eh, luasnya tergantung dari target kapasitas pemotongan gitu ya, dari target kapasitas pemotongan. Eh, ada pemisah kotor bersih tadi sudah disampaikan, ada saluran pembuangan di ruang, di ruang penyembelihan gitu ya. Kemudian dinding ini jadi juga perhatian, dinding ini tingginya 3 meter gitu ya. Dan sebaiknya sebenarnya dindingnya dilapisi apa, keramik mungkin ya, lebih 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 apa, lebih mudah dibersihkan ya, kedap air intinya sebenarnya kedap air, tidak mudah korosi, tidak toksik gitu ya. Kemudian tahan benturan gitu ya, tahan benturan, mudah dibersihkan gitu ya. Ini dinding ya, dinding. Kemudian juga untuk dinding ini sebaiknya di apa, lantai ya, lantainya itu eh, juga melengkung ya. Melengkung. Berapa sebenarnya apa namanya kelengkungan itu? Kelengkungan itu untuk antara tembok dengan lantai itu 75 milimeter ya. 75 milimeter antara dinding dengan lantai. Namun kalau misalnya dinding dengan dinding itu cukup 25 mili ya, cukup 25 mili. Untuk lantai sama ya, tidak licin, tentunya tidak toksik gitu ya. Ini menjadi satu ukuran untuk bangunan. Eh, apa langit-langit juga sama. Intinya eh, tentunya pada saat auditor melihat gitu ya, bagaimana langit-langitnya, apa namanya, tidak tidak banyak juga apa namanya serangga begitu ya. Kemudian disarankan untuk terang warnanya ya, ya putih bisa ya. Jadi langit-langit ini dicatnya kalau pakai internet gitu ya, itu terang, sehingga kelihatan ketika bersih dan kotornya gitu ya, kedap air tentunya, dan eh, apa harapannya memang dibersihkan ya, dibersihkan setiap hari begitu ya, supaya tidak kotor gitu ya. Kemudian tentunya ada upaya-upaya untuk pencegahan serangga ya, karena memang menjadi satu penilaian ya Bapak Ibu untuk bagaimana penanganan terhadap apa namanya, pada saat auditor rodensia di sekitar RPH RPU tentunya menjadi satu hal. Eh, dan tentunya harus ada pintu ya, ada melengkapi pintu, jendela, ventilasinya dengan kawat kasa yang tentunya tidak, burung tidak memungkinkan untuk masuk begitu. Ya. Kemudian juga dipertimbangkan terkait dengan pertukaran udara ya. Jadi apa namanya, ventilasi ya, ventilasi, sirkulasi udaranya juga
juga baik begitu ya, tapi juga jangan sampai ada lubang-lubang yang memungkinkan untuk burung masuk ke dalam RPH begitu. Kemudian terkait dengan penerangan, penerangan bagaimana gitu ya? Lampu penerangan, lampu-lampu yang ada nanti dicek mungkin ya, harusnya kan ada pelindung begitu ya, ada pelindung, tidak langsung lampu saja karena kalau apalagi di ruang produksi, di ruang penyembelihan dan produksi itu juga riskan ketika tidak ditutup ya, tidak di ada pelindung ya, ada pelindung lah, pelindung. Kemudian untuk intensitasnya berapa? 540 lux ya itu untuk di wilayah postmortem ya. Eh, untuk ruangan lain ya untuk ruangan lain bisa 220. Ini di SNI juga disampaikan karena memang kalau dalam pemeriksaan postmortem itu memang harus tahu karena memang melihat normal dan abnormal begitu ya. Jangan sampai dengan lampu yang redup-redup gitu ya. Ya harusnya memang sebenarnya normal, daging normal atau perubahan-perubahan organnya normal karena lampu akhirnya uh, disampaikan, diagnosanya menyampaikan bahwa ada 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 kasus gitu ya, ya itu juga juga cukup, sehingga memang ada aturan mengapa lampu itu menjadi salah satu hal yang di, diatur begitu. Ini kandang penampungan ya, kandang penampungan eh, berjarak 10 meter Bapak Ibu dari gedung utama tadi, jadi gedung penyembelihan. Nanti di situ di apa ada jalur ya, ada jalur gangway ya, gangway yang diatur dari penampungan menuju ke menuju ke apa namanya tempat penyembelihan. Dan di sini ternyata apa dalam gangway ini juga harus diperhatikan juga di situ bahwa ada titik-titik kritis terhadap stresnya hewan gitu ya. Eh, karena apa namanya bagaimana apa jalannya dari dari tempat penampungan menuju ke apa namanya penyembelihan itu apakah rata atau tidak begitu, apakah ada lubang atau tidak juga menjadi perhatian. Karena gangway yang lubang itu juga memungkinkan untuk apa stres hewan. Kemudian juga apakah mungkin kalau kalau di RPH banyakan malam ya, eh, banyakan malam lampu-lampunya seperti apa penataannya gitu ya, karena eh, apa stres ini bisa bisa terjadi dengan kondisi sepanjang jalan menuju ke tempat pemotongan gitu ya. Kalau persyaratan-persyaratan ini sama ya. Untuk dinding, dinding di penampungan, atap di penampungan itu ya hampir sama. eh, untuk aturannya bahwa eh, kapasitas tampungan yang perlu nanti jadi pertimbangan Bapak Ibu adalah seberapa sih berapa pemotongan setiap harinya begitu. Karena hewan ini kan harapannya ditampung itu eh, 2 hari sebelumnya sudah datang gitu ya ke RPH, sehingga memang kita harus mempertimbangkan bahwa apa namanya daya tampung dari penampungan, kandang penampungan itu 1,5 kali dari kapasitas pemotongan per hari gitu ya. Jadi ini menjadi pertimbangan untuk apakah layak atau tidak untuk kandang penampungan. Kemudian kandang isolasi ini juga eh, apa harapannya jauh ya, jauh dari ruang utama ya, dekat dengan insenerator nanti. Jadi dekatnya dengan insenerator. Insenerator itu tadi apa tempat untuk pembakaran ya, pembakaran eh, bangkai, pembakaran produk produk hewan yang tidak memenuhi syarat, sehingga memang kandang isolasi ini dekatnya dengan insenerator karena mungkin ada risiko-risiko kematian gitu ya. Sehingga memang lokasinya dekat dengan insenerator. Kemudian kandang isolasi eh, apa namanya inserata di bagian yang lebih rendah dibandingkan dengan bagian lain. Jadi karena apa insenerator ini adalah tempat eh, tempat yang memiliki resiko yang tinggi karena tadi perubahan warna,
dari hasil postmortem gitu ya, dari hasil pemeriksaan bahwa organ-organ yang diduga menjadi kontaminasi, menjadi eh, apa penularan terhadap produk ataupun kepada manusia itu kan di insinerator, sehingga memang harapannya konturnya letak dari insinerator harus lebih rendah daripada bangunan-bangunan lain. Itu jadi pertimbangan, kemudian eh, eh, dan juga eh, kandang isolasi, ya kandang isolasi juga harusnya lebih rendah, ya lebih lebih rendah, lebih lebih rendah. Karena di sini eh, eh, kandang isolasi ini kan tadi bahwa sebaran penyakit itu bisa karena angin, bisa karena air gitu, sehingga ketika kita manajemen kandang di penampungan itu apa pertama mungkin dekat, kemudian konturnya sama, itu kemungkinan penularannya akan lebih 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 besar. Tapi kalau misalnya eh, penanganan penanganan dilakukan kan manajemen dalam kandang itu kan menangani hewan yang sehat dulu baru yang sakit gitu ya. Nah, apa namanya apa sehingga harapannya upaya terjadinya kontaminasi hewan sehat itu semakin sedikit pun dengan tadi isolasi tempatnya dekat dengan insinerator berarti bagian bagian rendah gitu ya. Dan di dalam kandang isolasi harapannya ada kandang penjepit karena tentunya dalam di isolasi itu kan ada perlakuan, ada pengobatan, ada penanganan gitu ya sehingga perlu ada kandang jepit. Ini dilihat ada nggak di kandang isolasi? Kemudian terkait dengan kantor administrasi, kantor hewan ini tidak terlalu dibahas ya karena memang di sini tapi sebenarnya nanti ada di situ lebih detail lagi diatur Bapak Ibu bisa melihat eh, eh, melihat lebih 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 rinci. Nah, untuk yang terpenting ini kan WC, toilet ya, kamar mandi dan toilet. Ini diharapkannya ada di ruang bersih dan ruang kotor. Tapi di ruang bersih itu harus ada pembatas. Jadi di ruang bersih tentunya menuju ke kamar mandi itu ada plastik ya, plastik yang membatasi memungkinkan untuk adanya kontaminasi. Tapi harus disiapkan karena memang SDM yang ada di yang kotor dengan bersih itu tidak boleh sama. Saya pernah meng, eh, apa menjadi ada yang konsultan di apa namanya di RPH, mereka menyampaikan bahwa SDM-nya kurang gitu. Akhirnya saya memberikan masukan untuk apa jadi dibedakan waktu gitu ya, dibedakan waktu hari ini motong besoknya apa hari ini motong besoknya apa namanya baru penanganan hewan produk-produk hewan atau di daerah bersih jadi daerah bersih daerah kotor gitu karena SDM-nya akhirnya daerah bersihnya sedikit saja daerah kotornya di hari pemotongan berarti ngumpul di situ jadi tidak atau eh, apa kalau memangnya mengejar waktu akhirnya paginya paginya di daerah bersih, sorenya gitu ya, siangnya, tapi semua sudah berganti. Pakaian berganti, sampoan dan sebagainya. Itu ya, dalam upaya menjaga untuk keamanan produk. Kemudian juga diperhatikan nanti menjadi titik kritis kita ya terkait dengan sarana pengolahan limbah gitu ya. Seperti apa yang yang ada di RPH RPU tersebut gitu ya. Karena syaratnya adalah segala limbah yang terutama limbah air keluar itu sudah dilakukan penanganan gitu. Kemudian insinerator tadi ya sudah dibahas. Kemudian ruang penjaga ini juga eh, tidak terlalu ini ya. Eh, di sini saya ingin menekankan bahwa apa namanya di RPH itu harusnya pintunya beda ya antara pintu masuk dengan pintu pintu keluar gitu ya. Ada dibedakan pintu masuk hewan, pintu masuk produk gitu. Nah, ini persyaratan peralatan, peralatan secara keseluruhan tidak boleh korosif ya, mudah dibersihkan, apalagi yang berinteraksi dengan produk tidak boleh toksik gitu ya. Dilengkapi dengan sistem rel ya di dalam RPH, ketersediaan mencuci tangan gitu ya, eh, terpisah peralatan digunakan di daerah kotor dan bersih. Nah, ini juga terpisah.
Kemudian juga tidak ada interaksi eh, produk hewan yang ke lantai begitu ya. Jadi kalau pun dengan jeruan-jeruannya. Jadi tidak ada di situ juga disiapkan apa namanya eh, penampung intinya tidak ada interaksi produk hewan kepala atau apa namanya kecuali kulit ya kalau kulit mungkin silakan aja tapi kalau produk jeruan apalagi gitu ya itu eh, harus ada penampung ya tidak ada interaksi dengan lantai. Ini persyaratan izin karyawan dan perusahaan ya jadi terdapat ada eh, dilakukan refresh ya, ya nanti menjadi ada refresh 1 bulan sekali ya, atau terkait dengan BIMTEK, in-house training atau apa gitu ya terkait dengan izin sanitasi kepada karyawan begitu. Ada pelatihan terkait dengan izin sanitasi gitu ya. Ini menjadi satu dokumen untuk penjaminan keamanan pangan dan bisa menjadi dokumen dalam audit ya. Apakah ada apa namanya pelatihan yang sudah diikuti ya. Apakah ada surat keterangan sehat gitu ya dari apa namanya dari puskesmas minimal ya terkait dengan karyawan yang ada di RPH RPU. Nih, ditekankan kembali tidak boleh ya ada karyawan bertukaran gitu ya, bertukaran jadi bebas masuk gitu ya. Di waktu tanpa melakukan higien dan sanitasi ya higiene personal gitu ya, dilakukan. Kemudian pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, nah ini pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dilakukan ya, jadi karena memang menjadi penjamin mutu keamanan, jadi dilakukan adanya pemeriksaan antemortem, postmortem gitu ya, yang dilakukan oleh petugas, biasanya dokter hewan. Namun tadi saya sampaikan bahwa tidak harus dokter hewan, bisa juga kalau ada paramedik atau kalau di RPH sebenarnya ada petugas kermaster ya pemeriksa kesehatan daging terkait dengan pemeriksaan. Namun tetap saja namun masih dalam penyelia dokter hewan. Masih masih berkoordinasi, berkomunikasi gitu, ya, masih berkonsultasi terkait diagnosa yang akan dilakukan. Karena diagnosa terhadap penyakit itu hanya dokter hewan gitu ya. Meskipun tadi ketika memang ada penugasan bisa paramedik turun ke lapangan ketika ada hal-hal yang ditemukan abnormalitas atau tidak normal begitu maka dilaporkan kepada dokter hewan untuk melakukan diagnosa. Kemudian dalam pelaksanaan tugas dokter hewan dapat jadi tadi boleh boleh sebenarnya oleh petugas yang lain tetapi tetap ada dalam penyelia dokter hewan. Kemudian kendaraan pengangkut ini Bapak Ibu kita tahu bahwa produk hewan ini daging adalah produk yang tidak tahan di suhu ruangan gitu karena kita berlomba dengan bakteri gitu ya. Bakteri itu akan tumbuh pada produk hewan sangat tergantung pada awal interaksi penanganan di awal gitu ya. Sehingga titik kritis yang sangat terhadap keamanan pangan itu ada di RPH. Nah, di RPH. Eh, Sehingga di sini box pada kendaraan pengangkut harus tertutup gitu ya, tertutup ya. Kalau lapisan box kendaraan pengangkut harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, sama dengan dinding tadi ya, tidak toksik, tidak korosif gitu ya, dan mudah dibersihkan. Nah, mudah dibersihkan. Dilengkapi alat pendingin, Bapak Ibu, karena memang rantai dingin eh, bakteri ini bisa tumbuh. Jadi daging ini bertahan apa eh, sebenarnya daging itu nol bakteri tidak mungkin, nol mikroorganisme tidak mungkin karena memang eh, apa namanya di mana-mana juga ada mikroorganisme. Tapi secara SNI diperbolehkan di dalam produk hewan terutama daging itu 10 pangkat 6 atau 1 juta mikroorganisme di dalam daging itu masih oke, masih boleh diperbolehkan gitu ya. Nah, karena apa? Karena sebenarnya eh, apa perkembangan dari bakteri itu eksponensial. Ketika di awal sudah terinteraksi dengan bakteri, maka dia akan berkembang. Perkembangannya sangat cepat. Lima, eh, lima, lima jam itu sudah 2 kali 10 pangkat 6 sudah 2 juta. Berarti sudah melebihi batas ambang yang diperbolehkan. Jadi memang jadi seberapa?
4 jam ya, itu 4 jam di suhu ruangan, sehingga harus harus rantai dingin. Nah ini Bapak Ibu kenapa box itu juga harus difasilitasi apa rantai dingin, apa difasilitasi dengan pendingin ya. Di sini daging segar plus 7 derajat Celcius ya. Kemudian jeruan eh, 3 derajat Celcius karena jeruan ini kan memang sebenarnya tempat ya, sebenarnya tempat yang memiliki kontaminasi lebih besar karena saluran pencernaan, saluran pernapasan itu adalah eh, apa tempatnya tempatnya bakteri, mikroorganisme begitu, sehingga perlu harus dingin gitu ya. Suhu ruangan dalam box mengangkut beku maksimum ya ini minus 18 derajat Celcius ini untuk pengangkutan. Eh, nah ini nanti diperhatikan terkait dengan hal ini. Dan perlu juga karena untuk halal, auditor halal tidak boleh menggunakan bahwa eh, pengangkutan barang meskipun meskipun masing-masing dalam kondisi beku ya antara daging apa babi dengan daging sapi itu tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu atau bekas menggunakan daging babi gitu ya. Eh, Pernah terjadi waktu kasus di Kalimantan Timur ya, eh, eh, ada ada pengangkutan ternyata eh, jadi daging babi itu disisihkan begitu. Akhirnya ya itu juga akhirnya ditolak gitu ya waktu apa pengiriman daging dari Bali menuju ke Kalimantan Timur jadi rame pada saat itu. Akhirnya harus dilakukan analisis resiko eh, terhadap karena dari penerima pengirim apa protes ya karena ditolak gitu ya sehingga kemudian Dinas Kalimantan Timur melakukan analisis resiko sebagai dasar untuk apa namanya penolakan karena bertonton ya dan ternyata ada hanya beberapa beberapa eh, puluh kilo gitu ya daging babi tapi menolak keseluruhan dari produk yang sudah dikirim. Kemudian persyaratan ruang dingin. Ini persyaratan ruang dingin eh, tadi bahwa yang intensitas cahaya untuk di ruangan cukup 220. Tadi yang 450 hanya di ruang pemeriksaan postmortem itu ya. Itu yang selainnya pencahayaannya boleh ada 220. Tentunya harus bersih apa apa dinding sama ya 3 meter warnanya harapannya terang gitu ya kedap air tidak korosif itu langit-langit dan sebagainya aturannya hampir sama dengan tadi nanti Ibu lebih lebih rinci saja. Saya tidak rinci gitu ya. Kemudian suhu ruangan pendingin ya pelayuan -1 derajat sampai +1 gitu ya. Kemudian kelembapannya 85 sampai 90. eh, eh, apa suhu ruangan dapat menjamin agar suhu sebagian itu maksimumnya 7 derajat Celcius gitu ya. Eh, ini apa namanya penting diperhatikan ya Bapak Ibu untuk terkait dengan suhu karena memang suhu ini menjadi satu apa pada saat suhu dingin itu bakteri itu dormansi. Dormansi itu apa? Dormansi itu kayak tidur gitu ya. Jadi dia tidak bisa bertambah gitu. Jadi ya, ya mati enggak. Mungkin ada bakteri-bakteri yang mati dengan suhu dingin. Ada juga yang tetap bertahan gitu ya. Kemudian persyaratan ruang beku terletak di ruang bersih ya. Tentunya memang di ruang bersih suhu ruangannya -8 derajat ya. Ini eh, apa ruang beku gitu ya. eh ini persyaratan ruang pembagian karkas, cutting gitu ya, bagian cutting terletak di ruang bersih tentunya gitu ya. Nanti dilengkapi dengan meja dan fasilitas pemotong karkas. Nah di sini juga apa namanya dokumen yang harus ada di pada saat ini adalah apakah ada swab ya. Nah kadang ada swab 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 terhadap meja dan fasilitas yang lain ya terkait dengan eh, kontaminasi yang ada. Suhu ruangan di bawah 15 derajat ini untuk pas saat apa namanya cutting ya, pengemasan dan cutting. Kemudian laboratorium.
berdekatan dengan kantor dokter hewan. Jadi ini nanti nanti tata letaknya ini jadi juga harus diperhatikan Bapak Ibu dalam melakukan audit gitu ya, karena memang ada ada ilmunya di situ. Kalau laboratorium dekat dengan dokter hewan. Tadi tentang penampungan itu harus jauh dari gedung utama, letaknya harus lebih rendah, dekat dengan insinerator. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian eh, tentunya serangga ya, serangga dan sebagainya sudah di apa di didesain supaya tidak uh, memungkinkan untuk masuk. Kemudian intensitas cahaya ini sama dengan pada saat apa namanya di postmortem gitu ya, 540 ya 540 lux ya. Karena memang untuk melakukan diagnosa seperti apa karena di laboratorium juga perlu ada keputusan-keputusan di situ diagnosa yang dilakukan terhadap hasil dari laboratorium. Ventilasi diperhatikan, alat cuci juga sabun dan sebagainya itu juga menjadi standar juga untuk laboratorium. Nah, Bapak Ibu, saya memperlihatkan di sini tentang eh, kami apa bermitra ya dengan eh, Cibinong dalam kegiatan-kegiatan pelatihan sehingga kami sangat familiar sekali dengan Cibinong. Meskipun ini gedungnya udah berubah ya Bapak Ibu, kemarin sudah ada perubahan-perubahan. Eh, ini masih 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 yang lama, masih yang lama. Tapi eh, intinya saya berharap ini menjadi satu gambaran sedikit bagi Bapak Ibu untuk RPH ini mendapatkan NKV, NKV level 1 yang N, yang apa sertifikat halal dan sebagainya sudah didapatkan. Ini RPH gedungnya ya, gedungnya jadi luas ya. Kemudian dekat dengan jalan gitu ya. Kemudian apa namanya? Di sini pintu masuk pemotongan itu berbeda. Jadi ada yang di sini ya ini pemotongan berbeda. Di sini ada apa namanya? eh, eh, pintu masuk untuk apa SDM ada di sebelah sini nih ya. Ini untuk keluar ini produk ini keluar produk. Kalau hewan dari sebelah sana apa samping kiri, kiri sebelah sana seberang ya. Itu ada ininya. Kemudian ini fasilitasnya, ini kantor, ada kantor kantor ada dokter hewannya di sini, ada labnya juga di sini gitu ya. Ini ruang tamu dan sebagainya ini ada dalam eh, apa namanya? Dan ada apa namanya? eh, petunjuk-petunjuk ini menjadi satu penilaian juga ya di auditor halal gitu ya. Karena kami kemarin juga eh, banyak masukan terkait dengan tempelan-tempelan seperti ini yang menjadi menjadi bisa menjadi perhatian seluruh karyawan dan mengingatkan seluruh karyawan apa meskipun mereka sebenarnya sudah melakukan tapi eh, dengan adanya petunjuk-petunjuk seperti ini mereka akan teringat kembali. Nah, ini apa gangway ya loading dan unloading itu ini loading dari hewan datang ya hewan datang eh, diupayakan untuk ini antara truk dengan tempat turunan itu tingginya sama ya tidak tidak turun gitu ya tidak turun nih ada di sini sehingga ini mengurangi tingkat stres ya tingkat stres daripada hewan yang akan turun. Kemudian ini kandang isolasi, saya sampaikan tadi bahwa kandang isolasi dengan insenerator itu berdekatan. Konturnya harus lebih rendah, eh, lebih rendah. Ini adalah insenerator ya di sinilah sebenarnya pembakaran, pemusnahan terhadap eh, organ atau hewan yang sudah mati. Ya tidak. Ini adalah gangway, ya gangway dari kandang penampungan menuju kandang eh, menuju tempat penyembelihan gitu ya. Dan ini harus diperhatikan jalannya seperti apa gitu ya. Jadi ada aturan apa namanya harusnya rata, diperhatikan jangan sampai ada
apa lubang-lubang yang membuat membuat hewan menjadi takut. Harusnya ada spray di sini ya sepanjang jalan ini kalau siang, tapi pada umumnya kalau RPH itu malam pemotongannya. Ini ruang pemotongan ya, ruang pemotongan pada saat siang ini, aduh, ruang pemotongan pada saat siang. Jadi kondisinya memang bersih. Kemudian ini jeruan, saya bilang bahwa eh, untuk jeruan eh, pada saat diturunkan dari apa, dipisahkan dari karkas gitu ya, maka tidak boleh berinteraksi dengan eh, apa lantai, sehingga harus ada wadah gitu ya, disiapkan wadah atau rider yang memang untuk siap menampung daripada apa namanya eh, apa namanya jeruan. Dan di sini dilihat bahwa eh, untuk pencucian jeruan itu semua berdinding apa namanya anti kedap air gitu ya, kedap air mudah dibersihkan gitu ya. Kemudian disiapkan dengan loker ya, loker untuk karyawan menyimpan berganti karena harapannya eh, karyawan pulang dalam kondisi bersih, tidak menggunakan pakaian yang digunakan untuk pemotongan gitu ya. Tidak menggunakan untuk pemotongan karena media penularan tadi bahwa ketika pas waktu pemotongan itu ada cipratan darah, kemudian kotoran yang mungkin menempel di baju gitu ya. Ketika kita keluar dari RPH dan menggunakan pakaian yang sama itu menjadi media penularan apakah ke keluarganya atau sepanjang jalan karena memang memungkinkan untuk itu sehingga pakaian yang digunakan oleh pemotong itu harus berganti begitu ya tidak digunakan untuk keluar. Nah, ini adalah dipping, ini uh, retaining box ya, uh, apa namanya pemingsanan. Nah, sebenarnya nanti sebenarnya untuk pemingsanan nanti diatur di apa di SNI penyembelihan halal ya. Sebenarnya apakah diperbolehkan itu diperbolehkan dengan standarnya yang memang sudah apa namanya sudah memiliki sertifikat pelatihan untuk atau sertifikasi kompetensi untuk melakukan standar begitu itu diperbolehkan. Kemudian ini ada dua model, kemudian ada apa namanya fasilitas untuk masuk ruang ke ke ruang pemotongan itu ada dipping di situ, ada di dipping eh, sepatu boot di sepatu boot masuk sehingga harapannya di ruang kotor pun itu kita mengurangi ya, mengurangi kontak apa kemungkinan kontaminasi dari luar menuju ke dalam. Kemudian ini difasilitasi cuci tangan yang sudah menggunakan kaki ya, apa namanya untuk menghidupkan dan mematikan ya. Jadi tidak tidak dengan tangan kembali gitu ya, atau bisa juga dengan menggunakan siku gitu itu masih masih memungkinkan. Tapi kalau dengan tangan harapannya sudah tidak seperti itu lagi. Kemudian ini ruang pelayuan ya, ruang pelayuan dengan tentunya perhatikan nanti suhunya berapa, kondisinya seperti apa. Ini kok ini masih ada ya Pak, Bapak Ibu sebenarnya ini tempat sampah itu tidak ada di ruang pelayuan ini. Ini masih ada. Kemudian jebakan tikus dan sebagainya untuk upaya penangkapan apa namanya serangga masuk ini menjadi salah satu hal yang juga menjadi perhatian kita apakah dilakukan atau enggak. Atau ada pihak ketiga itu malah mungkin kalau misalnya pihak ketiga kita akan melihat domainnya lebih lebih enak ya Bapak Ibu. Karena biasanya ada laporan setiap bulannya. Bahkan ada yang saya waktu itu ke usaha unit usaha cold storage itu ya itu pihak ketiganya seminggu sekali membuat laporan kepada perusahaan itu kan lebih 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 enak. Ya ini apa namanya cold storage ya ruang cold storage diperhatikan sebenarnya di ruang cold storage itu harusnya di ada detektor apa sih namanya suhu ya. Di sini kita tidak melihat gitu ya tidak melihat untuk kalibrasi terkait dengan suhu ruangan. Ini ruang freezer ada blower gitu ya. Eh, ini untuk apa menaikkan ini apa namanya karkas. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang
menunjang terkait dengan keberjalanannya operasional di RPH menjadi hal perhatian juga karena tentunya misalnya dengan genset ketika bagaimana terkait dengan penanganan penanganan daging ketika apa lampu mati gitu ya atau lampu mati pada saat pemotongan itu seperti apa sehingga fasilitas ini menjadi perhatian kita juga pada waktu melakukan auditor sehingga eh, menjadi pendukung terkait terlaksananya penyembelihan dengan baik. Ini apa namanya toilet tadi ya toilet difasilitasi ruang administrasi. Jadi keluar tadi saya sampaikan ada pintu keluar untuk karkas dengan pintu masuk karyawan itu berbeda ya. Eh, Kemudian ini tentang pengolahan limbahnya ya, pengolahan limbah IPAL yang dilakukan, kemudian apa padatnya seperti apa gitu ya. Ini menjadi satu yang perlu jadi perhatian buat kita. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan juga ini singkat terkait dengan SNI yang SNI pemotongan halal ya. 2018 ini pemotongan halal pada hewan ruminansia ya. Tujuannya tentunya SNI ini adalah memberikan jaminan tentang kehalalan ya, kehalalan eh, apa namanya di terhadap produk produk daging gitu ya produk hewan dalam bentuk daging untuk dikonsumsi sehingga masyarakat nyaman aman dan merasa bahwa tentram gitu ya karena mengkonsumsi mengkonsumsi produk yang memang dijamin halal begitu. Eh, Tentunya dengan adanya pemotongan halal ini juga menambah nilai ya, menambah nilai tambah terhadap produksi yang dihasilkan. Ruang lingkup ini tentang persyaratan jadi sebenarnya jadi apa ada yang dibahas juga di RPH begitu ya. Ada persyaratan dan prosedur dalam manajemen pembelian ini difokuskan sini lebih kepada operasional ya. Penyembelihan, pasca penyembelihan, pengemasan, pelabelan, transportasi ini juga nanti ada apa saling berkaitan diulang kembali di sini. Kemudian fasilitas higien sanitasinya seperti apa gitu ya. Ini dibahas di ini. Di sini ditekankan bahwa untuk RPH ini SN ini hanya untuk eh, tidak berlaku untuk tempat pemotongan hewan karena kita tahu, kita paham di lapangan itu tidak semua pemotongan ada di RPH. Ada tempat pemotongan halal, tempat pemotongan hewan ini, ya, tempat pemotongan hewan di luar RPH. Nah, ini saya mencoba untuk bersama-sama kita di mana sebenarnya apa proses pemotongan halal di rumah potong ruminansia sebenarnya hampir mirip juga dengan apa prosesnya ya, hampir sama dengan yang di unggas. Ini terkait dengan apa namanya alur proses pemotongan halal ya. Jadi dari pembelian tadi. Nanti saya tidak akan membahas serinci apa yang tadi saya sampaikan secara global saja. Nanti Bapak Ibu bisa dan hewan hidup tuh ya di situ diatur bagaimana bahwa hewan dibeli harusnya RPH ini apa namanya memiliki apa namanya bahwa apa eh, yang apa punya SKKH ya, surat keterangan sehat gitu ya, surat keterangan sehat yang eh, hewan-hewan yang masuk ke dalam RPH ini atau yang dibeli dan kemudian dipotong di RPH ini harus memiliki SKKH gitu ya, SKKH yang tentunya surat keterangan sehat gitu ya, kemudian eh, menyembelih sembelihannya tentunya sembelihan yang yang halal gitu ya. Ini menjadi hal yang di 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 di, di pembelian.
harapannya sih menekankan di SN ini ditekankan untuk RPH ini bekerja sama ya dengan peternak atau pengepul gitu yang juga yang tadi taat kepada peraturan gitu ya. Hewannya memang sudah diperiksa gitu ya, dan diperiksa dokter hewan. Kemudian transportasi hewan hidupnya eh, seperti apa gitu ya, apa namanya eh, transportasi yang digunakan untuk sampai kepada RPH itu apakah memenuhi persyaratan kesehatan hewan atau tidak gitu ya. Terlalu banyak dalam populasi apa dalam itu iya atau tidak ini menjadi perhatian eh, terkait dengan karena akan berkaitan sangat berkaitan dengan halalan toyibah di produk akhirnya gitu ya. Memperhatikan sanitasi apa tidak gitu ya, ini juga diperhatikan terkait dengan eh, apa pemotongan halal di RPH, terus kedatangan kedatangan hewan gitu ya. Ini juga di kedatangan hewan ini sebenarnya eh, karena pengangkutan pengangkutan hewan ini sebenarnya disarankan itu malam ya, karena itu mengurangi stres terhadap eh, hewan. Kedatangan sebaiknya tadi bahwa apa namanya pas waktu loading itu bagaimana fasilitasnya gitu ya, fasilitas loading di RPH itu gitu ya, harusnya kan memang memenuhi syarat kesehatan hewan. Kemudian titik kritis ini menjadi apa namanya pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan oleh dokter hewan atau petugas yang memiliki kemampuan untuk kesehatan hewan di bawah penyelia dokter hewan melakukan pemeriksaan dari berkas dari dokumen ya, dari dokumen tadi ada SKK atau tidak begitu ya, sampai pemeriksaan tentang kesehatan. Dan ini menjadi catatan hasil pemeriksaan ini untuk nanti dikonfirmasi di pada saat postmortem. Nah, kemudian lalu berikutnya penanganan saat sebelum penyembelihan. Ini menjadi sangat titik kritis ya, karena tingkat stres ini ada stres akut, ada stres kronis ya. Ketika perlakuan sebelum penyembelihan dilakukan eh, membuat hewan stres itu biasanya menyebabkan stres akut. Apa yang terjadi terhadap stres akut itu terhadap produk hewan itu menyebabkan apa namanya kualitas daging menurun. Dia akan apa namanya akan drop karena stres biasanya akan drop dia PSE. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kualitas daging yang PSE pil eh, apa PSE soft ya soft apa exudate exudate itu apa namanya eh, pucat ya pucat lembek gitu ya dan berair ini ketika hewan-hewan yang eh, stres di menjelang pemotongan ini menjadi eh, perhatian di sini terhadap di sini juga nanti bisa apakah ada SDM Animal Welfare Officer begitu karena memang ini akan terkait dengan penanganan sesaat sebelum pemotongan. Terus penanganannya seperti apa? Apakah ada stunning apa tidak gitu ya? Apa stunning apa enggak? Stunning apa yang digunakan oleh stunner begitu? Itu fasilitasnya apa saja? Apakah sudah memiliki apa namanya sertifikat pelatihan gitu? Ini juga menjadi perhatian kita. Kemudian titik kritis berikutnya adalah di pas penyembelihan ya. Pas penyembelihan ini menjadi satu apa namanya titik kritis yang perlu menjadi perhatian kita terkait dengan apa namanya eh, apa halal atau tidaknya. Apakah Juleha sudah memiliki sertifikasi kompetensi? Karena diatur di apa namanya di SNI, di SNI ini terkait dengan penyembelihan halal adalah Juleha harus memiliki sertifikat kompetensi, berarti BNSP kalau sertifikat kompetensi BNSP. Kemudian beragama Islam dan gitu ya. Dan di situ disampaikan dan memiliki sertifikat
pelatihan yang dilakukan oleh eh, instansi yang memang legal atau instansi terkait terkait dengan apa namanya tentunya kehalalan begitu. Itu menjadi perhatian kita dalam penyembelihan. Kemudian juga harus diperhatikan berapa jumlah juru sembelih halal di situ gitu ya. Karena uh, populasi keberadaan jumlah juru sembelih halal itu juga menentukan populasi pemotongan juga menentukan jumlah juru sembelih halal yang yang perlu ada. Kalau juleha juru sembelih halal, kalau di SNI ini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan di situ kalau juleha untuk daging untuk sapi itu untuk sapi satu orang itu maksimal motong 25. Jadi kalau motongnya 50 berarti dua begitu. Itu sudah diatur di SNI ini. Kalau untuk kambing domba berapa? Kalau kambing domba kalau untuk 100 ekor itu dua orang. Ya, kalau 100 ekor eh, apa namanya? Dua orang. Itu sebenarnya juga tergantung dari apa namanya itu dengan catatan Juleha yang memang sudah memenuhi persyaratan, sudah sertifikasi kompetensi, sudah ikut pelatihan gitu itu dengan aturan seperti itu nanti Bapak Ibu bisa eh, apa namanya lebih lebih ini. Kemudian di pengeluaran darah Bapak Ibu ini juga menjadi titik kritis dalam proses penyembelihan dan tentunya titik kritis kehalalan pengeluaran darah. Dan pengeluaran darah ini sangat tergantung dari bagaimana juga perlakuan pra penyembelihan gitu ya. Ketika hewan stres maka eh, stres pengeluaran darahnya akan semakin lama ya. Pengeluaran darah makin lama jadi sedikit-sedikit itu tidak aturannya berapa? Aturannya harusnya 30% darah keluar itu darah sebenarnya hewan tuh mati. Tapi karena tadi tingkat stresnya tinggi gitu ya, sehingga darahnya keluarnya lama, akhirnya matinya tambah lama begitu. Sehingga banyak darah yang tertinggal dalam daging dan ini menjadi tentunya kontaminasi terhadap kualitas daging. Karena saya melakukan penelitian juga terkait dengan eh, apa tentang bagaimana perlakuan hewan terhadap produk daging ini sangat berpengaruh terhadap perlakuan di pra penyembelihan menjadi titik kritis. Jadi ada beberapa penelitian yang menguatkan terkait dengan kehalalan ini yang saya lakukan dengan mahasiswa dan hasilnya Masya Allah memang apa yang tertuang, apa yang disyariatkan itu sangat eh, apa namanya sangat relevan terhadap hasil produk yang dilakukan. Halalan toyibah itu halal mungkin dengan memotong tiga saluran, kemudian apa membaca basmalah dilakukan oleh membaca basmalah memotong tiga saluran sekali sayatan gitu tidak berulang gitu ya itu itu halal dengan persyaratan hewan dengan persyaratan persyaratan apa namanya peralatan gitu itu sudah terpenuhi halal gitu tapi toyib itu dari mana dari kesejahteraan hewan dan higien sanitasi makanya di 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 apa di di RPH RPU ini eh, fokus di bagaimana apa namanya kesejahteraan hewan. Tadi di awal disampaikan kesejahteraan hewan, higien sanitasi itu karena memang toyibnya ada di situ. Begitu, ini adalah alur ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu secara keseluruhan terkait dengan halal, saya hanya menyampaikan di titik kritis ini ada di ada di tiga hal pra penyembelihan, penyembelihan dan juga pengeluaran pengeluaran darah menjadi titik kritis kehalalan ya. Karena apa? Kenapa di pengeluaran darah menjadi kehalalan? Karena pada umumnya eh, pemotong juleha itu terburu-buru dalam bukan julehanya ya tim pengulitannya gitu ya itu terburu-buru untuk hewan belum mati sempurna tapi sudah dilakukan pemotongan kaki pemotongan kepala ini kan tidak diperbolehkan karena hewan belum mati sempurna otaknya masih bekerja gitu ya jadi masih merasa sakit masih stres sehingga tidak dilakukan untuk melakukan pemotongan. Baik, Bapak Ibu, ini sebenarnya untuk SNI di Unggas ya. Kalau pemotongan halal di Unggas ini seperti ini ya pemotongan proses alur pemotongan unggas ini sama di titik kritisnya ya. Ada di apa namanya
penanganan saat sebelum penyembelihan dan juga pengeluaran darah. Nah, alurnya inti-inti yang disampaikan samanya memang karena untuk apa ada beberapa hal terkait dengan bagaimana perendaman. Ini juga diatur di situ Bapak Ibu berapa berapa sih suhunya gitu ya. Suhunya pada umumnya perendaman 64 lah, 64 derajat Celcius gitu ya. Pencaput bulunya seperti apa dan itu sepanjang jalan menuju itu tentunya yang perlu diperhatikan adalah eh, apa higien sanitasinya seperti apa gitu karena memang eh, toyib toyib ini selain tadi pra penyembelihan maka pasca penyembelihan karena pada saat bagaimana penanganan pasca penyembelihan itu juga menentukan berapa bakteri yang akan tumbuh sampai pada saat penyajian begitu. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk SNI terkait dengan unggas ini sangat ba- banyak di, disampaikan. Eh, Ruang lingkupnya sama ya, bahwa di RPH ini lebih mudah ya Bapak Ibu untuk rumah potong unggas. Eh, ini sebenarnya kalau di pedoman ya Bapak Ibu untuk di pedoman, di aturan, kalau di Kementerian Pertanian itu sudah bilangnya bukan RPH, RPU gitu ya. Nanti yang keluar yang pedomannya juga sudah namanya rumah potong hewan. Jadi sama-sama rumah potong hewan, rumah potong hewan ruminansia. Kalau ruminansia, kalau untuk RPH gitu ya. Kalau untuk RPU, rumah potong hewan unggas, jadi RPHU gitu. Nah, saya belum belum saya nggak karena memang permintaannya RPH RPU, tapi mungkin nanti ke depannya eh, RPHU dan RPHR. Ada juga RPHB, rumah potong hewan babi gitu ya. Nah, ini untuk apa? Untuk hal ini sangat banyak sebenarnya di persyaratan dan sebagainya hampir sama dengan di RPH gitu ya. Eh, Hanya saja tadi eh, tentang kebutuhan air gitu ya. Pertimbangan-pertimbangan terkait dengan RPH, letak RPH, di mana tempat apa namanya, di mana tempat insenerator dan sebagainya itu sama gitu ya. Itu sama dengan yang ada di RPH gitu ya. Hanya memang di sini dibahas misalnya kekhususan misalnya kebutuhan air tadi bahwa di RPH apa di di RPU tadi saya sebenarnya kalau untuk 10 liter itu untuk satu ekor gitu. Paling ditekankan di seperti itu untuk fasilitas-fasilitas ini eh, sama yang tadi ini saya sampaikan di 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 awal tentang ruang dingin dan sebagainya ini juga sama. Nah, apa namanya yang disarankan di SNI ini ketika pemotongan udah 10.000 ekor per hari maka wajib ada untuk ruang dingin, ruang pembekuan gitu ya, ruang penyimpanan beku, ruang proses karkas, laboratorium dan sebagainya itu untuk yang 10.000 ekor per hari gitu ya. Ini yang sudah wajib mau tidak mau harus gitu ya. Di tentang ruang kotor dan ruang bersih ini apa namanya saya saya pikir ini menjadi hal yang sama juga bagaimana saluran pembuangan limbahnya ini juga eh, semua diatur di RPH RPU sama tentang intensitas apa cahaya juga itu Pak, itu untuk daerah eh, daerah apa namanya untuk postmortem gitu ya postmortem dan laboratorium 540 gitu ya eh, eh, apa untuk yang lain 220 gitu Bapak Ibu. Eh, di sini tidak dibahas tentang kalau tadi di ruminansi di hewan potong besar itu diatur tuh julehannya motong jadi kemampuan juleha dianggap bahwa untuk sapi itu satu orang itu 25 gitu ya. Untuk kan 50 gitu. Tapi kalau di RP untuk unggas ini tidak tidak di secara SNI tidak tertuang ya, tertuang di dalam SNI ini. Sebenarnya itu lebih pada kelayakan kemampuan kapasitas tenaga dari
apa namanya penyembelihnya. Em, Secara rinci nanti Bapak Ibu bisa melihat di paparan saya juga nanti akan saya sampaikan dengan saya akan menyampaikan juga untuk apa namanya pedoman ya pedoman dan SNI yang semoga menjadi bekal bagi Bapak Ibu lebih mendalam karena kalau misalnya disampaikan pada saat ini mungkin terburu-buru tidak banyak hal yang bisa tertangkap gitu ya sehingga mungkin pada saat sedang santai bisa menjadi bekal Bapak Ibu untuk menjadi panduan nanti pada saat di lapangan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan karena butuh diskusi, mending mungkin kita buka diskusi terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Saya kembalikan ke Bu Erni, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Heris atas pemaparannya sangat bermanfaat ya dan sangat detail untuk pemaparannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya bisa resin Bapak Ibu atau nanti bisa di kolom chat. Dipersilakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, diskusikan. Kaget dengan banyak hal yang disampaikan mungkin. Ini mohon maaf kamera saya kok belum bisa. Silakan Bapak Ibu. Cukup, tidak ada Monggo yang Bapak ditanyakan. Ibu ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang tanya Bu di chat dari Dokter Zafira. Selamat siang Bu. Saya izin bertanya bagaimana perbedaan antara audit NKV dan audit halal Bu. Ada yang menanyakan seperti itu. Monggo Ibu. Ya, audit NKV dan audit. Audit halal. Oh ya, ya, baik. Eh, Kalau untuk sebenarnya di audit audit NKV itu lebih pada lebih fokus bagaimana ke apa namanya higien sanitasi Bapak Ibu. Jadi higien sanitasi sebenarnya mungkin apa namanya ada hal-hal yang secara form mungkin mungkin sama begitu ya. Tapi kalau untuk NKV karena kebetulan kami ini sedang dalam proses audit ya Bapak Ibu di kantor kami, audit RPU kami gitu ya. Jadi eh, lebih pada konformnya itu lebih pada ke higien sanitasi. Sementara kalau untuk eh, halal itu lebih kepada proses apa namanya kehalalannya. Tadi titik kritisnya di di apa namanya di poin yang tadi ya di pra, kemudian di apa tadi di penyembelihan dan juga di pasca. Jadi sebenarnya kalau form-formnya pasti berbeda. Kalau saya karena saya fokusnya di NKV Bapak Ibu, NKV, jadi form-form di situ bagaimana penunjang terkait dengan lebih pada standar di SNI yang di SNI di apa namanya SNI RPH RPU-nya gitu. Begitu Bapak Ibu. Yang saya pahami Begitu ya, saya Dokter Hewan ya Zafira. Ibu Zafira sudah cukup puas Bu? Bu Dokter Cukup, terima kasih Bu penjelasannya. Baik, ya terima kasih. Baik Bapak Ibu ada lagi yang ditanyakan Ini Bu Erni. terkait SNI Bu Heris, apakah jasa sembelian itu juga berarti mengajukan SNI jasa ya Bu, bukan produk itu ya Bu, untuk bagaimana Bu? SNI-nya. Kalau jasa jasa sembelian itu kan jasa ya Bu ya. Jadi untuk SNI-nya apakah juga wajib SNI jasa gitu? Biasanya kan SNI ada produknya. Kalau Iya, untuk jasa sembelian juga wajib SNI juga. kalau juru sebelahnya nih Bu, julehannya atau gimana Bu Bukan maksudnya? lokasinya, apa lokasinya ya? Jasanya, jasa jasa sembelihannya. Jadi lebih ke kan itu ada jasa sembelihan kalau menghasilkan produk kan daging ayam Bu. Misal daging ayamnya Iya, yang di SNI atau jasanya yang di SNI gitu. oh, iya. Jadi lebih pada produk ya Bu.
ya Bu ya. Iya, Baik Bapak saya Ibu, ada kurang-kurang lagi yang mau menangkap apa yang ditanyakan? ditanyakan, Bu, lebih diperjelas mungkin. Maksudnya seperti apa jasa? Ini gini Bu, maksudnya gini, SNI kan kebanyakan orang memahami SNI itu di produk ya Bu ya. Jadi kayak Ya, apa minyak wajib SNI, kemudian AMDK ada SNI-nya. Tapi kalau untuk dari bab SNI-nya ini untuk jasa sembelian di apanya gitu loh Bu? Yang di jasa, oh SNI jasa, kan yang standar nasional Indonesia. Jasanya, jasa penyembelihan. jasa sembeliannya berarti ya. Enggak, saya enggak maksud kalau Oke, enggak. ini ada Bapak Rahman aja Bu, nggak Bapak Rahman bisa resen, bisa monggo bisa tanya langsung. Cek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Izin Ibu ya, dari pemaparan tadi eh, sangat jelas, namun saya masih penasaran terkait dengan limbah darah ya Bu. Eh, Sebenarnya kebanyakan itu kesulitan di limbah darah, kemudian ada limbah padatnya juga bulu gitu Bu ya. Nah, ini standar penanganannya apa? Memang harus tadi ada terakhir harus diinsenerasi ya Bu ya? Atau sebenarnya eh, ada minimal standar apalah yang harus kita penuhi untuk pengolahan limbah bulu dan darah ini? Karena darah juga kan najis ya Bu ya? Kalau Iya, bersentuhan nanti bisa mengakibatkan produk menjadi kontaminasi silang gitu. Mungkin bisa dibantu jelaskan Bu standar minimal untuk pengolahan darah dan bulu. iya, iya. Baik, terima kasih Pak Rahman ya. Pak Rahman dari mana nih Pak? Izin Ibu, saya dari Pontianak Bu. Oh ya, Eh, dari akademisi Bu. oh ya. Baik. Eh, Baik, apa terkait dengan penanganan darah ya. Eh, Penanganan darah di di dalam hal ini memang eh, apa namanya tadi, bahwa dari awal tentunya kenapa diatur dinding dan sebagainya itu mencoba bagaimana kita tahu bahwa darah ini adalah media kontaminan gitu ya, media kontaminan, sehingga di situ dipastikan bahwa ada saluran. Kalau yang saluran di dalam apa namanya di dalam produksi itu harapannya saluran yang terbuka, yang bisa dibuka apa namanya, ada grillnya gitu ya. Jadi bisa bisa terpantau apakah itu mengalir atau enggak. Dan itu harus ada saluran darah yang ada di situ. Kemudian apa namanya, pembuangan darah ini memang di SN ini kan disampaikan bahwa intinya sampai ke lingkungan dalam kondisi yang bersih gitu ya. Dalam kondisi yang eh, eh, kalau kalau di pengolahan IPAL itu kan eh, apa, sampai ada indikator hidup yang dimana ikan itu bisa hidup di situ, baru boleh apa, dikeluarkan ke lingkungan begitu. Nah, bagaimana standar standar penanganan limbah gitu ya? Jadi ini dengan pengalaman kami kemarin ya, dengan auditor NKV ya, ada auditor NKV yang ke kami gitu ya, sangat membantu kami dalam upaya untuk penerapan IPAL di kami, yang karena RPU kami adalah RPU pemerintah, RPU yang sebenarnya adalah apa namanya, untuk pelatihan gitu ya. Jadi untuk training selama pelatihan terkait dengan produk hewan, sembelihan hewan itu ada di RPH, meskipun ada kegiatan-kegiatan yang sederhana gitu ya, tidak tidak rutinitas gitu ya dilakukan. Eh, Apa yang disampaikan di situ bahwa penanganannya limbah adalah bagaimana itu harus ada tampungan. Ditampung, jadi ada penampungan, kemudian pada saat penampungan di luar, saluran penampungan di luar itu harus tertutup, ya, harus tertutup dan ada tampungannya dan juga tertutup. Kemudian dibuat apa namanya, jadi bertahap-tahap. Jadi ada tampungan besar dulu, kemudian eh, kemudian diberi apa namanya, eh,
kalau mereka menyarankan jadi di tingkat-tingkat begitu ya, di tingkat jadi mengedap dulu gitu ya. Jadi ada kedalaman dari penampungan darah itu eh, ada tahapannya. Jadi yang pertama dalam, kemudian yang berikutnya jadi lebih lebih tinggi lagi gitu ya. Kemudian ada eh, sampai kemudian eh, eh, ada ada kita buat apa tuh Pak namanya kayak sabut begitu ya. Jadi di di disimpan di dalam kolam yang ketiga gitu ya, kolam ketiga gitu ya. Sampai kemudian kita eh, ditampung lagi di tampungan yang cukup besar. Di situ di indikator eh, di ini apa namanya tanaman ya, tanaman dan juga ikan. Itu yang disarankan kemarin untuk di RPH kami yang memang mungkin populasinya tidak terlalu besar, Bapak. Kalau untuk instalasi besar mungkin ya harus memenuhi itu sudah ada aturannya ya Pak untuk penanganan limbah seperti apa tahapannya seperti apa itu yang kemarin disarankan di kami untuk RPH yang tidak terlalu besar. Gitu Pak. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, sudah cukup jelas ya Pak Ahmad ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan ke Bu Heris? Saya Pak Bu, Parjia? Oh baik, ya Pak Parjia, monggo Pak. Nah, begini Bu Heris, saya dari RPH FI. Kebetulan saya juga berdinas di RPH Metro sama Bu Ruri. Ini kan eh, kita kemarin beberapa sudah melakukan audit yang di RPH maupun RPU yang punya masyarakat itu kalau dilihat dari standar Pesmafed dari NKV, dari SNI ya masih jauh. Tapi karena memang itu bagai syaratnya sangat minimalis banget gitu. Sehingga seperti tempat pemotongannya aja eh, sangat sempit dengan jumlah ekorannya juga memang nggak banyak. Tapi memang karena kebutuhan sertifikat itu untuk memenuhi rumah makan yang harus punya sertifikat, sehingga hanya mereka memotong antara 50 sampai 100 gitu. Tapi tempatnya sangat minimalis seperti tempat hanya ukuran 2 kali 3 itu di situ udah ada tempat motong, ada pencabutan bulu dan lain-lain. Kandang pun hanya pakai boxnya itu aja, hanya datang sesuai pesanan itu aja box itu. Jadi nggak ada kandang yang untuk istirahat gitu. Sehingga ya kalau ini gimana Bu untuk apakah itu kalau mau dikembangkan lebih bagus lagi kita sarankan perbaikan paling hanya sekitar hygiene sanitasi yang sederhana, bukan hygiene sanitasi yang sesuai SNI tersebut. Ya sesuai SNI kan memang itu perlu tempat yang luas, tempat yang memang itu hanya di gang yang sangat kecil, ya, gang kecil minimalis banget karena sekedar usaha, tapi memang mereka pengen punya sertifikat halal itu yang jadi sebenarnya saya juga dilematis ini kalau mau standarkan seperti SNI yang disampaikan Bu Heris, ya jauh. Tapi kalau mau di nggak kita sertifikat, nggak dapat sertifikat halal juga keberlangsungan usaha itu yang kadang kita agak problematik juga, agak dilematis kita mau antara kalau nggak sampai sesuai itu. Itu aja sebenarnya yang mungkin bisa penyikapan kita gimana gitu untuk anu. Iya, baik Bu Erni langsung Bu Erni menjawab. Ya, bisa Bu, bisa langsung dijawab Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Parjia. Ternyata ada Dok Ruri nih. Dok Ruri ikut juga ya. Iya. Iya, Dok Ruri selamat Ada ya. Dokter Ruri Bu. Juara ini. Juara nih Metro nih. Sama Dok Ruri. Eh, ya, baik Pak Parji. Pak Parji ya. Memang betul, Ada yang memang bocor betul itu. ya bahwa bahwa kita memang eh, tapi sebenarnya kita kan
plat merah ya. Plat merah sebenarnya ingin eh, bahwa kita kita sebenarnya di dua belah mata uang gitu ya. Karena satunya kita ingin bahwa penjaminan produk hewan ke masyarakat sampai ke meja makan mereka memang memang apa terjamin begitu. Tapi di sisi lain kita juga mengharapkan banyak RPH-RPH yang memiliki NKV, memiliki sertifikat halal gitu, yang tentunya ini menjadi upaya kita gitu ya. Dan ini juga BPCPH juga mengepush untuk bagaimana supaya sertifikat halal di RPH itu terus banyak begitu. Nah ini memang eh, akhirnya pada akhirnya Pak ini masih dalam proses Bapak. Saya juga menunggu-nunggu nih karena di lapangan saya juga ketemunya seperti itu karena eh, pendampingan-pendampingan perlu kita lakukan. Ada RPH mini, Pak. RPH RPU mini yang sedang digodok ya, sehingga digodok. Kalau yang tadi ini RPH ideal yang tadi saya sampaikan karena SNI-nya masih SNA yang ideal sekali gitu ya. Sebuah RPH dengan kapasitas yang cukup besar. Ini sedang saya menunggu-nunggu dari 2000, pertengahan 2025 saya sudah mendapatkan informasi sudah ketemu saya dengan Pak Direktur pada saat Bu Direktur pada saat itu sudah di-create untuk apa namanya RPH mini. Jadi ada aturan RPH RPU mini yang sebenarnya ini menjadi solusi kita untuk Bapak Ibu yang menjadi auditor di lapangan. Tentunya memang kenyataannya di lapangan juga RPH yang tadi disampaikan juga kayak di awang-awang begitu ya Bapak, di awang-awang. Tapi kembali lagi bahwa eh, kita pendampingan Bapak. Karena NKV ini, kalau NKV ya, kalau halal mungkin halal dan tidak gitu, memenuhi apa tidak. Kalau NKV ini masih ada kan NKV level 1, 2, 3, ya 1, 2, 3. Nah itu minimal bahwa kita sebagai plat merah ini melakukan pendampingan kepada RPH-RPU yang ada di lapangan gitu ya, untuk mencapai pada level 1. Pada saat ini misalnya masih memenuhi itu, dan memang kebutuhan tadi, kebutuhan BPCPH untuk adanya apalagi MBG sekarang kan Bapak, MBG itu kan butuh label NKV dan halal. Nah, ini kita juga perlu untuk apa namanya minimalisir misalnya memang kebutuhannya memang jauh dari kenyataan ya kita melakukan pendampingan kan kalau misalnya level level 3 itu kan masih 3 bulan sekali itu pendampingan terus sampai kemudian kita mengupayakan seperti apa. Mungkin kita tidak bisa ideal sesuai dengan SNI yang tadi disampaikan begitu tapi bagaimana kita sebagai auditor itu memberikan arahan seminimal mungkin. Sebenarnya kan kita tadi intinya bahwa higien sanitasi, NKP higien sanitasi. Kalau untuk apa namanya halal adalah halal atau enggak. Berarti kan di situ kita apa namanya bagaimana minimal memenuhi standarnya seperti apa di RPH RPU yang ada di lapangan. Kita mungkin memang harus banyak toleransi ya bertahap gitu ya. Kayak misalnya menggunakan APD. Menggunakan APD itu ada minimal yang bisa kita gunakan untuk teman-teman yang ada di lapangan dengan kondisi mungkin keuangan, kondisi fasilitas seperti apa gitu ya. Minimal sarung tangan, apa namanya, masker begitu, kemudian penerapan higien sanitasinya, higienenya, cuci tangan dan sebagainya itu benar-benar diterapkan. Hal-hal yang dokumen-dokumen yang sederhana yang bisa mereka lakukan, bisa mendukung terkait itu, mungkin itu bisa membantu kita, Bapak. Itu menjadi PR kita memang untuk di sisi lain kita ingin penjaminan keamanan pangan yang sesuai benar gitu, tetapi di lapangan juga ketemunya dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu Pak Parji. Jadi eh, kalau kalau itu pun ya kalau masih mendengarkan kita dan mendengarkan perubahan-perubahan terkait dengan keamanan pangan, ya minimal di NKV-nya misalnya level 3 begitu, sehingga pendampingan mereka terus dilakukan begitu. Mungkin itu Pak Parji sama gitu ya, di sini juga seperti itu. Ya, terima kasih dok. Baik, terima kasih Pak Parjia atas pertanyaannya. Ada lagi Bu di chat kolom. Izin bertanya Bu, dalam kasus RPH Rumansia dan RPH Babi yang bersebelahan, sudah sesuai dengan SNI, apakah diperlukan pengambilan sampel pada RPH Rumansia?
Coba saya baca dulu. Mohon izin Bu dibaca kembali Bu. Eh, dalam kasus RPH Rumansia dan RPH Babi yang bersebelahan sudah sesuai dengan SNI, apakah diperlukan pengambilan sampel pada RPH Rumansia? Iya. Eh, Memang kalau untuk mohon izin, kalau untuk pengambilan sampel kan memang rutin ya untuk di di RPH itu ya. Di RPH itu pengambilan sampelnya eh, kayak misalnya pengambilan sampel air gitu ya. Maksudnya itu untuk halal ya atau gimana? Iya, iya untuk halal Bu. Oh, iya, untuk halal. Kalau untuk ya memang kita untuk Ya mungkin eh, yang dimaksud ini mungkin pengambilan sampel darah atau gimana Ibu gitu. Mungkin yang dimaksud untuk oh ini pengambilan sampel dalam konteks sampel kontaminasi babi Bu. ya, ya kalau misalnya eh, kalau pengambilan pengambilan sampel kalau sudah berjarak sudah terpisah gitu ya, sudah terpisah, SDM-nya juga terpisah, itu eh, sebenarnya sudah kalau sesuai dengan sudah SNI ya sudah sesuai gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ingin apa namanya rutin apa dilakukan pengecekan, itu mungkin tidak, tapi tidak menjadi satu eh, hal wajib ya dilakukan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya itu sudah terpisah, SDM-nya juga terpisah gitu ya, dan berjaraknya juga sudah cukup jauh gitu. Kalau untuk pengambilan sampel terkait Baik, dengan jadi tidak perlu ya Bu kalau swab, sudah sesuai standar SNI ya Bu. iya, kalau untuk swab dan sebagainya itu mungkin kan memang sudah jadi kewajiban ya untuk me, apa pada saat kita diaudit juga kita juga apakah ada apa pengecekan rutin terkait dengan pengambilan sampel kayak meja kayak kayak apa namanya peralatan-peralatan itu juga menjadi bukti dokumen yang perlu dipenuhi juga pada saat auditor untuk NKV ya. Baik, Ibu Zafira sudah cukup jelas. Oh ya, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya sudah cukup jelas. Mungkin Bapak Ibu yang lain waktunya masih sekitar 4 menit ya. Masih ada waktu apabila masih mau ditanyakan, silakan dipersilakan Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup jelas ya? Cukup sepertinya Bu. Ya, ya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Bu. Ya, baik Ibu Dr. Heris Kustiningsih, terima kasih atas waktunya dan pemaparannya sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Juga pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua sama Ibu Heris. Kita berikan aplaus sama Bu Heris ya Bapak Ibu. Bu Heris, terima kasih atas waktunya dan pemaparannya. Sehat-sehat selalu Ibu. Iya, baik Ibu. Nanti mungkin untuk seluruh materi pedoman, SN dan sebagainya saya kirim ke Ibu Erni aja ya. Ya, siap Ibu. Terima kasih. Ya, nanti untuk pedoman Bapak Ibu. Baik.